kasus positif COVID-19 di Taiwan bertambah satu pada tanggal 6, yakni seorang wanita berusia 30-an tahun yang pulang dari Inggris 26 April dan hanya terdiagnosis setelah menjalani 2 kali tes. Sementara itu ada 3 kasus positif yang telah sembuh kembali menderita gejala dan terdiagnosis positif. Ditambah dengan 1 kasus serupa pada 28 April, total ada 4 pasien kambuh yang kini kembali di karantina. 基本上它的检测都是介于阴跟阳之间的那个很不容易判读的一些情形。那不过目前从韩国的收集到的资料，他们有100多位所谓的回到社区以后，然后所谓的复阳，那他们都没有再传染给任何其他的人的情形呢。 Di New Taipei terjadi sebuah kasus kematian karantina rumah. Seorang lelaki parubaya bermarga Y sedang menjalani karantina rumah di Xinjiang setelah pulang dari Tiongkok 1 Mei. Tanggal 2 dan 3 petugas RT sempat menghubunginya, tapi tanggal 4 dia ditemukan meninggal di atas sofa di rumahnya. Hingga tanggal 5 ada sejumlah 1.705 warga yang menjalani karantina rumah di New Taipei, terbanyak di distrik Chonghe dan Xinjiang. Tapi ini adalah kasus pertama di mana seorang warga meninggal di rumah saat karantina. Jenazah Y telah diantar ke rumah pemakaman Panqiao dan penyebab kematian sedang diinvestigasi. Setelah melalui riset sepanjang 4 bulan, perusahaan pembuat vaksin Adimune Corporation mengumumkan riset vaksin COVID-19 telah membuahkan hasil setelah terbukti efektif dalam eksperimen netralisasi antibodi di laboratorium NTU. Kandidat vaksin yang diriset secara mandiri ini mencari data efektif melalui pengurutan dan rekombinasi gen virus dan menemukan reaksi antibodi yang stabil dalam serum tikus laboratorium yang diinjeksikan vaksin. Titrasi antibodi ini ditemukan efektif dalam menetralisasi virus dan mampu menghapuskan kekuatan menular virus kendati setelah dilarutkan. Menurut rencana, tes klinis tahap pertama pada manusia akan dimulai setelah diizinkan pada kuartal ketiga tahun ini. Penyimpanan air di Taiwan Selatan memasuki kondisi darurat akibat kurangnya hujan deras sejak akhir tahun lalu dan terlambatnya musim hujan plum, memaksa pemerintah Kaohsiung dan Tainan mengubah sinyal suplai air dari warna hijau menjadi kuning. Mulai 7 Mei, pembatasan air tahap pertama akan diberlakukan, di mana tekanan air leding di masa non-puncak akan direndahkan untuk mengurangi penggunaan air tak dibutuhkan. Ketinggian air di 2 waduk penyimpanan air kebutuhan rakyat dan industri di Chiayi, yakni Drenyi dan Lantan, juga turun terus hingga level tidak sampai 30%. Meski demikian, level penyimpanan air di Chiayi dinyatakan tidak berbeda jauh dari tahun-tahun silam, maka warga tidak perlu terlalu khawatir. Kawanan kambing berkeliaran di kota tepi laut Llandudno di Wales, Inggris. Seekor puma menjelajahi jalanan di Santiago, ibu kota Chile. Pandemi COVID-19 memaksa manusia menetap di rumah. Kota yang sepi menjadi surga bagi hewan liar. Seekor coyote tampak senang bisa memandang jembatan Golden Gate di San Francisco. Sekelompok babi liar bermain-main di luar suatu mall di Arizona. Dan India Timur dikunjungi satwa hampir punah yang sudah tidak muncul sepanjang 10 tahun, yakni penyu laut olive ridley yang terlihat bersarang di pantai Odisha. Dalam mata konservasionis, semua gejala ini adalah hal mengejutkan dan menggembirakan. We are seeing a reduction of pollution. It is giving us this quite extraordinary insight into just how much of a mess we humans are making of our beautiful planet. Terhentinya aktivitas manusia akibat penyebaran pandemi dengan skala besar mengurangi emisi gas buang, mengurangi polusi dan kerusakan terhadap lingkungan. Periset menemukan kualitas udara telah membaik di New York dan daerah pantai di Tiongkok Timur. Muncul kembalinya hewan liar adalah bukti nyata pelestarian lingkungan. Sementara itu, karena hewan dianggap sebagai salah satu sumber COVID-19, jumlah warga Hong Kong dan Tiongkok yang berubah menjadi vegetarian bertambah banyak. Menurut pengusaha kuliner vegetarian Hong Kong, berkat pandemi, penjualan daring mereka telah meningkat 2 kali lipat dalam 2 bulan terakhir.